siapa? Petugas sadar laki ada mana? Yang angkut itu siapa? Diam aja, ada apa nih? Ini dari KPU atau dari mana, Pak? Di mana, Pak? Ini dari mana? Pak ditanya, Pak. Pak, Bapak ini ditanya loh. Dari mana Bapak ini? Pak, Bapak ditanya, Pak. Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hersu Benarif dari Forum News Network. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada hari Kamis dini hari pukul 1.20, tanggal 27 Agustus, Ibu Minurlin Lubis, istri dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Jadi bagi Anda yang mungkin lupa, tapi saya yakin sebagian besar masih ingat, Ibu Minurlin ini adalah fenomena pada saat Pilpres kemarin, ya, ini seorang emak-emak yang kemudian dia menyerbu atau tepatnya gitu lah, menyerbu gudang KPU di Bekasi karena mencurigai adanya kecurangan. Saya akan mendiskusikan fenomena dari Ibu Minurlin ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Sudah dengar kabarnya ya, Bung Rocky? Udah, dan saya berduka karena saya kenal beliau, saya kenal juga suaminya. Dan kita akhirnya mengingat Ibu Minur ini sebagai representasi dari moral force sebetulnya. Karena kita bayangkan waktu itu, bukan kita bayangkan, kita saksikan Ibu Minur almarhumah, dia datangi tempat penyimpanan kotak suara, dan dia protes bahwa kenapa mesti dipindahkan, itu satu soal. Tapi lebih dari itu sebetulnya, dia menunjuk langsung bahwa kotak itu kenapa sudah terbuka, tidak digembok lagi. Jadi sebetulnya naluri keibuan, naluri emak-emak mengatakan bahwa ada sesuatu kecurangan atau mungkin kejahatan. Karena itu dia cegah kejahatan itu. Jadi selalu ada semacam built-in di dalam perpolitikan atau dalam keadaan bencana atau dalam situasi krisis yang disebut sebagai sixth sense dari ibu-ibu. Karena alam memberi manusia kemampuan untuk melakukan kalkulasi rasional menghindari bencana. Tapi pada ibu-ibu lebih dari itu yang diberikan oleh alam, itu kepekaan pertama untuk mendeteksi bahwa bakal terjadi sesuatu, dan itu bisa diterangkan secara ilmu pengetahuan, bisa dianggap sebagai karunia Tuhan terhadap ibu-ibu yang memang ditakdirkan oleh alam semesta untuk menghasilkan generasi. Jadi waktu ibu itu melakukan tindakan penyelamatan, sebetulnya penyelamatan kotak suara, itu sama seperti dia ingin menyelamatkan bayi demokrasi itu. Pada waktu itu saya kasih keterangan semacam itu, karena orang bertanya, kok hebat betul Ibu? Iya memang, karena itu yang terjadi itu. Dalam sejarah juga banyak hal yang terjadi, bahwa seorang ibu mengambil langkah inisiatif untuk menghasilkan keadilan. Jadi sebetulnya di dalam fenomena almarhumah, dia ingin menyelamatkan keadilan, dan itu built-in, melekat di dalam apa yang disebut ethics of care. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang psikologi feminisme atau teori sosial feminisme, ada yang disebut ethics of care, etika kepedulian. Jadi itu basis dari tindakan dramatis atau tindakan patriotik dari almarhumah. Jadi saya mengingat kepahlawan ibu itu juga di dalam rangka menerangkan bahwa penyelamatan demokrasi, penyelamatan ekonomi, penyelamatan generasi selalu dimulai dengan kepekaan emak-emak. Karena itu politik emak-emak nggak mungkin diakhiri oleh rejim manapun. Ya, Hersu. Iya, saya kira memang kalau kita bicara tentang politik emak-emak, Pilpres tahun 2019 kan mencatat fenomena tersendiri ya, yang mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa ini sebuah fenomena politik yang menarik gitu kan. Saya juga teringat misalnya kadang-kadang orang banyak membandingkan dengan peristiwa bagaimana para ibu-ibu di Argentina adalah yang dikenal sebagai gerakan Madre de Mayo gitu ya. Bagaimana Madre de la Mayo. Madre de la Mayo gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana emak-emak juga melawan rezim yang represif di
Argentina ya. Bagaimana kita melihat ini dalam posisi sejarah politik kontemporer Indonesia? Dari awal sejarah politik kita disebut aja didalangi sebagai dalang, yaitu politik yang disebut politik dapur umum, politik kepanduan putri, politik palang merah, yang isinya adalah perempuan. Bahkan kita tahu bahwa mereka yang ikut di dalam Badan Perencanaan Kemerdekaan juga ada beberapa perempuan yang kadang-kala terlupakan, dicatat oleh sejarah. Jadi keterlibatan perempuan dalam politik itu datang dari kepekaan terhadap kondisi krisis kebangsaan. Nah, seringkali dianggap bahwa perempuan itu tunggu aja order laki-laki. Nah, pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, perempuan itu turun dalam politik, dalam Pilpres 2019 kemarin, tanpa memakai seragam resmi yang biasanya melekat pada dia berdasarkan kedudukan suaminya tuh. Nggak ada seragam ini istri jenderal karena itu bawa nama Persit apa segala macam. Ini istri polisi, enggak. Ini istri ANS, enggak. Waktu 2019 kemarin saya memperhatikan bahwa bercampurlah kekuatan politik mama itu tanpa membawa-bawa simbol suaminya itu. Jadi betul-betul politik yang independen dihasilkan oleh emak-emak. Bukan sekedar di Menteng, di kelas menengah kota, tapi juga sampai ke daerah. Karena Pilpres kemarin saya muter hampir seluruh Indonesia dan bertemu dengan politik mama ini. Dan mereka masih ada sampai sekarang. Ya. Walaupun udah terjadi rekonsiliasi kekuatan politik laki-laki yang udah saling berdamai di kereta, tapi politik mama itu ajaibnya dia tetap bertahan pada ide bahwa Indonesia harus dirawat ulang, Indonesia harus diselamatkan kembali, sama seperti tagline kami, huruf besar semua itu, selamatkan Indonesia, menyelamatkan. Jadi mama ini adalah pelampung dalam krisis ekonomi. Dapur mama itulah yang menjadi penopang dari konsumsi publik. Jadi kalau dibilang UKM, UMK, segala macam, ekonomi alternatif, nah mama itu bahkan melampaui itu semua. Mereka menyelenggarakan apa yang disebut ekonomi subsisten, yaitu bertahan pada basis terakhir, yaitu paling tidak ada 2 butir nasi yang tersedia di dapur kecilnya itu. Paling tidak ada beberapa rupiah tersisa untuk jajan anak-anaknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai politik keadilan yang tidak bisa dibaca oleh negara. Karena negara hanya mempermainkan kebijakan untuk merampok APBN. Jadi, saya kira itu yang kita hormati dari perjuangan mak-mak yang disimbolkan salah satunya oleh almarhumah Ibu Minur. Ya. Saya kira dalam konteks itu kita mengenang Ibu Minurlin yang wafat hari ini ya. Dan yang menarik, beliau itu adalah istri dari mantan seorang pejabat tinggi militer, gitu ya. Suaminya Pak Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo itu lengkap tuh karir militernya tuh, Bung Rofi. Pernah menjadi komandan pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, Pangdam Jaya, komandan Kopassus dulu, Pangdam Jaya, dan terakhir dia menjadi komandan Kodeplat dari TNI. Tetapi dengan kalau kita lihat ini kan sebenarnya kelompok yang sudah mapan gitu ya. Sebenarnya dia kalau bukan kelompok yang selama ini mengalami secara ekonomi represi atau kekuasaan maupun ekonomi represi, tapi kemudian muncul kesadaran ini kan luar biasa. Ya, itu saya kira melekat di dalam batin atau dalam pengalaman sejarah almarhumah adalah saat dia mungkin ingat di barak-barak militer, ketika suaminya masih perwira pertama, Letnan 1 dan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi itu yang menerangkan kenapa ada patriotisme justru dari ibu itu. Jadi dia pasti melihat bahwa seluruh penderitaan bangsa ini hanya bisa diterangkan melalui pengamatan terhadap kebijakan yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, menyebabkan ketidakakraban antar warga negara. Jadi akumulasi itu yang kemudian dia simpan dan dia tunggu
untuk dihasilkan ulang keadilan itu melalui Pilpres. Nah, waktu Pilpres mulai berjalan, dia melihat bahwa ini juga adalah potensi kecurangan, bahwa ini potensi ketidakadilan. Maka dimensi keadilan itu tumbuh lebih awal dibandingkan dengan kepekaan dari KPU, kepekaan dari Bawaslu. Jadi ibu ini sebetulnya ya Bawaslu dalam pengertian masyarakat. Jadi dia ingin agar supaya diawasi proses pemilu itu. Karena itu dia mengambil risiko, kendati dia adalah istri yang pas sudah mapan, suaminya mencapai pangkat tertinggi dalam karir militer. Tapi dia mengambil risiko untuk menerima bahwa beban keadilan itu harus diucapkan oleh dia tuh. Dia nggak tunggu kamera di situ, nggak tunggu hasil munas atau rapat untuk mengatakan saya ingin agar supaya pemilu bersih. Dan tindakan itu adalah satu tindakan etis, menghalangi pemindahan dan berupaya untuk menerangkan bahwa ini hak saya, ini suara saya, jangan curi suara saya. Itu akan diingat oleh sejarah bahwa politik perempuan selalu datang dari basis hati nurani, bukan karena transaksi. Oke, tadi Anda menyatakan bahwa sampai saat ini gerakan-gerakan itu ternyata masih belum mati ya. Jadi masih dan akan terus berlangsung tuh selama Indonesia masih mengalami ketidakadilan. Iya, karena daya analisis emak-emak itu nggak perlu diterangkan melalui teori-teori mutakhir itu. Karena perempuan, apalagi emak-emak, dia hidup 24 jam dengan krisis sosial, dengan pengetahuan itu. Mungkin dia mapan, emak-emak yang udah mapan, tapi dia dengar dari emak-emak lain di WA Group. Dan dia dengar analisis prospek ekonomi ini segala macam. Jadi tetap di ujung dari kemapanan seorang perempuan ada yang saya sebut tadi ethics of care. Karena nggak mungkin perempuan itu dipoles alam pikirannya untuk menerima bahwa pemerintah lagi bekerja dengan baik, pemerintah sedang berupaya segala macam. Enggak, perempuan itu punya sixth sense untuk mengetahui bahwa ini bohong, ini tidak benar, bahwa ini curang segala macam. Itu kelebihan perempuan dibandingkan dengan seks yang lain, yaitu laki-laki. Karena laki-laki ditrain untuk bikin kalkulasi rasional. Perempuan punya dua kemampuan, melakukan kalkulasi rasional dan kalkulasi keadilan. Karena perempuan itu dari awal dia mengerti keadilan, karena waktu dia hamil, dia harus berbagi nutrisi, berbagi oksigen dengan janinnya tuh. Jadi dari awal rahim perempuan itu adalah sumber keadilan, karena disitulah dilatih membagi keadilan, merawat masa depan. Jadi rahim perempuan adalah sumber dari upaya untuk mengingatkan ulang. Setiap kali ada tendensi ketidakadilan, maka suara perempuan adalah suara keadilan. Baik, saya kira dalam konteks itu kita akan mengenang kembali seorang Ibu Minurlin Lubis, istri dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo. Terima kasih Bung Rocky, dan sekali kita mengucapkan duka cita, bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, dan juga untuk para emak-emak yang saya kira hari ini mengalami duka cita yang cukup mendalam.